Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Nasa Putra, NIM 1661. Sebelumnya terima kasih kepada pembimbing saya. Yang pertama yaitu Bapak Nurudin, yang kedua yaitu Bu Zakia, telah menyetujui saya untuk melakukan seminar proposal. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu implementasi metode Six Sigma dalam peningkatan kualitas dengan mengurangi cacat produk baju muslim pria di UD Ramli Collection. Latar belakang UD Ramli Collection yang berlokasi di Jalan Sindujaya berdiri sejak tahun 2008. Dulunya hanya memproduksi baju anak-anak. Di tahun 2015 berganti memproduksi baju muslim pria sampai saat ini. Dalam pengandaian kualitasnya, UD Ramli Collection sudah melakukan perbaikan dalam pengendaliannya, yaitu pemeriksaan mesin jahit tiap bulannya, tapi belum bisa mengurangi cacat yang terjadi. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui alur proses produksi baju muslim pria. Yang pertama yaitu pembuatan desain, yang kedua pembuatan sampel. Setelah kita dapatkan sampel, kita lanjut ke bagian 3 yaitu grading. Kita menentukan ukuran standar yaitu XL, M, dan S. Yang keempat yaitu market marking, di mana kita harus menentukan panjang kain yang ditentukan atau yang diperlukan. Yang kelima yaitu masuk ke bagian pemotongan kain. Yang ketujuh, kita sortir kain sesuai dengan ukuran dan desain. Yang kedelapan masuk ke assembling, yaitu penjahitan antara lengan dan bagian tubuh. Yang ketujuh, kita masuk ke penjahitan bordiran sesuai desain yang sudah ditentukan. Yang ke-10, kita masuk ke inspeksi, yaitu pengecekan yang kedua sudah sesuai apa belum baju tersebut, sesuai ukuran dan sesuai dengan desain. Setelah dinyatakan sesuai, masuk ke bagian pressing, yaitu penghalusan baju. Setelah baju sudah dihaluskan dengan mesin selika, masuk ke bagian proses packing, lanjut ke masuk gudang dan pengiriman. Ini adalah data yang saya dapatkan di UD Ramli Collection. Yang pertama yaitu di tabel 1.1, ini adalah data produksi baju muslim pria di bulan Januari 2019 sampai Desember. Yang kedua yaitu di tabel 1.2, di mana ditemukan defect atribut berdasarkan jenis defect selama bulan Januari 2019 sampai Desember 2019. Di sini ada 3 jenis defect. Yang pertama yaitu kerah baju sobek, bagian tidak sama, dan defect dalam bordiran. Ini ada cacat, gambar cacat dalam UD Ramli Collection, ada 3, bisa dilihat. Rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu berapa nilai DPMO dan sigma level produk. Yang kedua yaitu apa faktor penyebabnya terjadinya defect pada proses baju muslim pria. Yang ketiga yaitu bagaimana upaya usulan perbaikan yang sesuai untuk mengurangi kecacatan. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menghitung nilai DPMO dan mengetahui level sigma produk pada UD Ramli Collection. Yang kedua yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya defect. Yang ketiga yaitu memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi jumlah produk cacat.
Batasan masalah dalam penelitian saya yaitu data ini saya ambil dari historis perusahaan mulai bulan Januari sampai Desember 2019, dan yang kedua yaitu saya hanya menggunakan data atribut. Manfaat penelitian ini yaitu dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam pelaksanaan pengendalian kualitas. Adanya penelitian ini sebagai bahan acuan usulan perbaikan tingkat kejahatan produk melalui metode Six Sigma. Yang kedua yaitu diharapkan dengan berkurangnya produk defect maka akan munculnya good produk. Yang ketiga yaitu dapat dijadikan sebagai pertimbangan perusahaan dalam pelaksanaan pengendalian cacat dalam produk baju muslim pria. Masuk ke tahap tinjauan pustaka. Yaitu kualitas. Di sini ada definisi kualitas, pengertian kualitas, dan dimensi kualitas. Dalam definisi kualitas menurut Van de 2003 yaitu kualitas mencakup produk, jasa, manusia, dan lingkungan. Yang kedua yaitu kualitas merupakan kondisi yang dinamis, yang selalu dinamis, yaitu berubah-ubah. Yang ketiga yaitu kualitas dapat diartikan sebagai usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Jadi lebih fokus ke dalam pelanggan, harapan pelanggan. Yang kedua yaitu pengertian kualitas. Tujuan utama pengendalian kualitas yaitu untuk menjamin kualitas produk atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu dimensi kualitas. Di sini ada 8 dimensi. Yang pertama yaitu performa, keistimewaan, kehandalan, termasuk kehandalan produk juga, konformasi, daya tahan, kemampuan pelayanan harus baik dalam melayani pelanggannya, estetika, kualitas yang dirasakan oleh pelanggan. Six Sigma ini menurut Jaspers 2005, Six Sigma adalah suatu visi peningkatan kualitas menuju 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan, yaitu bisa disebut juga TPMO, dengan merupakan suatu kegiatan menuju kesempurnaan. Ada 6 kunci yang harus diperhatikan dalam proses Sigma, yaitu kita harus mengidentifikasi pelanggan, mengidentifikasi produk. Yang ketiga kita harus mengetahui kebutuhan dalam memproduksi untuk pelanggan juga. Yang keempat kita harus mengetahui definisi proses pembuatannya. Yang kelima yaitu menghindari kesalahan dalam proses menghilangkan semua pemborosan yang ada, yaitu defect. Yang keenam yaitu tingkat proses secara terus menerus. Jadi kita harus mengurangi cacat yang terjadi terus menerus. Tapi di sini saya menggunakan target Six Sigma dalam metode saya. Istilah dalam Six Sigma yang pertama yaitu CTQ, yaitu kriteria to quality. Ini adalah sebuah kunci dalam suatu produk, proses, dan praktek yang terdampak langsung terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua yaitu defect, yaitu merupakan kegagalan untuk memberikan apa yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga yaitu defect per unit. Ini nanti kita menggunakan rumus DPU. Yang keempat DPO. Yang kelima defect per million DPMO, merupakan kegagalan dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Yang keenam yaitu processability. Processability ini yaitu kemampuan untuk memproduksi output sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh yaitu fashion. Fashion ini yaitu apa yang pelanggan lihat dan rasakan dalam proses transaksi akan antara penjual dan pelanggan. Yang kedelapan yaitu stable operation, di mana jaminan konsistensi yang dapat diperkirakan dan dikendalikan. Yang kesembilan yaitu DSS, yaitu Design for Six Sigma, merupakan desain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Ini adalah tahapan peningkatan kualitas di Sigma. Yang pertama itu define, yang kedua measure, yang ketiga analisis, kita menganalisa, yang keempat improve, kita melakukan perbaikan, yang kelima yaitu kontrol, kita lakukan perbaikan dalam pengontrolan. Define, menentukan. Dalam penetapan sasaran dari aktivitas peningkatan kualitas Sigma, tahap ini mengidentifikasi rencana-rencana tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan peningkatan kualitas. Yang kedua masuk ke tahap measure, ukur. Pada tahap ini akan dilakukan atau penyaringan permasalahan yang terjadi. Di sini saya menggunakan variabel control chart, peta kendali variabel. Yang ketiga yaitu kita menganalisa hubungan sebab akibat sebagai faktor yang dipelajari untuk mengetahui faktor dominan yang perlu dikendalikan. Penyebab masalah kualitas berdasarkan prinsip 7M, yaitu di sini manpower, mesin yaitu mesin, metode kerja, yang keempat material, 5 media, yang keenam motivation, dan yang ketujuh money, keuangan. Dalam analisis di sini saya menggunakan dua variabel atau dua alat 7 tool, yaitu yang pertama diagram Pareto, yang kedua yaitu diagram sebab akibat. Dalam diagram Pareto ini untuk mengurutkan klarifikasi, jadi kita bisa menentukan dari berapa banyak defek yang terjadi. Yang kedua yaitu diagram sebab akibat, digunakan untuk menganalisa persoalan dan faktor menimbulnya persoalan. Yang keempat yaitu masuk ke tahap improve. Pada tahap ini juga hasil dari pengolahan data, usulan perbaikan dianalisis dan ditetapkan usulan perbaikan. Lanjut ke bagian kontrol. Pada tahap ini hasil peningkatan kualitas akan didokumentasikan. Jadi setelah kita melakukan improve, kita melakukan kontrol, kita akan tahu perbedaan sebelum penelitian dan sesudah penelitian. Penelitian terdahulu di sini saya menggunakan 5 penelitian, dan dalam penelitian ini semua menggunakan metode Sigma dan menerapkan TMAIC. Masuk ke dalam tahap metodologi penelitian. Dalam tahap metodologi penelitian, setelah kita merumuskan masalah dan menentukan tujuan, kita masuk ke tahap define. Dalam tahap define ini kita menentukan tim proyek. Dalam menentukan tim proyek ini saya mengajukan ke manajemen produksi dan karyawan di UD Ramli Collection. Jadi total tim proyek yang akan kita lakukan itu ada 15 orang. Yang kedua yaitu menentukan peran dan tanggung jawab tim proyek. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi produk defect. Di sini saya menggunakan data atribut, yaitu data yang bisa dilihat tanpa diukur. Masuk ke tahap measure, yaitu membuat diagram Pareto untuk mengetahui defect yang paling dominan. Yang kedua menentukan kriteria GTP, yaitu yang ketiga menghitung nilai DPMO dan sigma level. Masuk ke tahap analisis, kita menganalisa kapasitas proses yang terjadi tadi, lalu menganalisis COPG. Yang ketiga menganalisis diagram sebab akibat, saya menggunakan diagram Wishbone. Yang keempat yaitu tahap improve, saya memberikan usulan perbaikan untuk peningkatan kualitas produk berkelanjutan. Di sini saya tidak menggunakan kontrol karena takut bahwa pengajuan saya belum ditolak. Pengajuan saya ditolak, jadi saya tidak menggunakan kontrol. Lanjut ke tahap kesimpulan dan saran, dan selesai. Terima kasih presentasi saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.